Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rahmawati Putri Azhar dengan NIM 100313820250509 dari Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Abrina Rosyada, SKM MPH. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji T tidak berpasangan untuk mengetahui status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Jadi pada kasus kali ini, respondennya itu terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu kelompok ibu hamil yang merokok, dan yang kedua, kelompok kedua itu ibu hamil yang tidak merokok. Di kelompok pertama, N-nya itu ada 40 orang, rata-ratanya ada 2,9 kg, dan S1-nya itu ada 0,1 kg. Di kelompok kedua, N-nya ada 50 orang, dengan rata-ratanya 3,2 kg, dan standar deviasinya itu 0,1 kg. Alfanya diketahui 5% sama dengan 0,05. Sebelum kita menghitung T-nya, kita seharusnya merumuskan dulu hipotesis 0 dan hipotesis A-nya. Jadi hipotesis 0-nya itu ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan sama dengan ibu hamil yang tidak merokok. HA-nya, hipotesis A-nya itu ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah daripada ibu hamil yang tidak merokok. Nah, setelah kita mengetahui hipotesis 0 sama hipotesis A-nya, kita langsung lanjut untuk menghitung T-nya. Adapun rumus untuk menghitung T-nya itu seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu X1 bar kurang X2 bar dibagi akar dari standar deviasi populasi kuadrat dikali 1 per N1 per 1 per N2. Nah, yang pertama, langkah pertama itu kita cari dulu X1 bar dikurang X2 barnya itu berapa. Yang seperti yang kita tahu tadi, X1 barnya itu ada 2,9 dikurang sama X bar 2-nya itu 3,2. Jadi dapat hasilnya 0,3. Selanjutnya, kita mencari yang ini, N1 kurang 1 kali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat. Seperti N1-nya itu 40 orang dikurang 1 dikali S1 kuadrat tadi 0,1 kuadrat ditambah N2-nya 50 kurang 1 dikali S2 kuadrat 0,1 dikali 0,1 kuadrat. Dapatlah hasilnya 0,88. Yang ketiga, kita mencari ini, N1 plus N2 kurang 2. N1-nya itu 40 tambah N2-nya 50 kurang 2. Dapat hasilnya 88. Langkah selanjutnya, setelah kita tahu kita cari nomor 2 dan nomor 3 ini, kita dapat hasilnya, maka kita
membagi antara hasil dari nomor 2 dibagi dengan hasil dari nomor 3. Nomor 2 dibagi dengan nomor 3. Nomor 2 dibagi dengan nomor 3. Jadinya hasil nomor 2 tadi 0,88 dibagi sama 88 itu jadi 0,01. Jadi dapat standar deviasi populasinya itu 0,01. Selanjutnya, kita mencari 1 per N plus 1, N1 ditambah 1 per N2. 1 per N1 ditambah 1 per N2. 1 per N1-nya 40. 1 per N1-nya 40 ditambah sama 1 per N2-nya 50. Dan dapatlah hasil 0,045. Selanjutnya, itu kita mengkalikan hasil dari nomor 4. Hasil dari nomor 4 dengan hasil dari nomor 5. Jadi, ini selanjutnya nomor 4 dikali nomor 5. Itu 0,01 dikali 0,045. Dapatlah hasilnya 0,045. Selanjutnya, udah dapet kan hasil yang ini dari sini, setelah itu kita kuadratin hasil dari nomor 6 ini. Kuadratin nomor 6. Nah, jadi hasil dari nomor 6 ini dikuadratin kan, caranya itu SQ kuadratin, akar kuadrat. Jadi hasilnya tuh dapat 0,212 dibulatin jadi 0,2. Selanjutnya kan udah dapet nih yang penyebutnya itu udah dapat 0,2. Nah, pembilangnya tadi kita juga udah dapat min 0,3. Nah, selanjutnya itu kita membagi antara pembilang atau yang nomor 1 tadi, membagi nomor 1 dengan nomor 7, membagi pembilang dan penyebutnya. Membagi ini nomor 1 dengan nomor 7. Jadi min 0,3 dibagi 0,2. Dapatlah T-nya, T hitungnya kita mendapat minus T hitungnya dapat minus 14,1 dibulatin jadi minus 14. Nah, untuk mengetahui apakah hipotesis 0 ini diterima atau tidak, kita juga harus membandingkan T hitungnya dengan T tabelnya. Jadi kita cari dulu T tabelnya berapa. Cara melihat T tabelnya ini dengan melihat alfanya yang 5% ini sama DF-nya yang ini N1 plus N2. Jadi kita buka tabelnya. Alfanya DF-nya tadi 88, karena di sini nggak ada 88, jadi cari yang paling mendekati 90. Dengan alfanya 0,05, jadi T tabelnya tuh di sini 1,662. Tabelnya 1,662. Nah, dari sini kita melihat bahwa T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabelnya. Nah, karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 itu ditolak.
Jadi kesimpulannya itu bahwa kesimpulan yang sebenarnya itu ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah daripada ibu hamil yang tidak merokok. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.